Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Rija Mahfud. Kali ini saya ada di salah satu kafe Probolinggo di daerah mana ini? Pokoknya setelah terminal arah ke Lumajang Jember 400 meter. Nah, di sana kiri jalan ada namanya Cafe Putri Lingga, guys. Nah, kali ini saya sama Mas Faiz, sama Mas Dimas, sama sepupu saya dan beberapa santri itu ke Cafe Putri Lingga untuk ngaji kopi, guys. Jadi kita akan mengaji, kita akan belajar bagaimana mulai dari proses pembuatan kopinya, mulai dari hasilnya dan yang lain-lain. Jadi tonton terus, jangan sampai kelewatan dan jangan sampai nyesel, guys. Oke, tonton terus, jangan bosan-bosan, oke? Nah, di dalam grinder ini kopi yang prosesnya basah. Nah, ini Arabica, kopinya Arabica. Ya. Di dalam grinder ini, kopi kalau semakin halus, dikasih air panas, kira-kira semakin hasilnya encer apa semakin keras? Ya. Kalian biasa kan minum kopi yang bubuk halus kan? Nah, itulah. Itu akan semakin lebih pekat. Nah, harapan kita kalau di dunia perkopian itu body yang pekat, dia akan menimbulkan rasa yang pahit. Nah, jadi kita biasanya main medium. Kalau orang yang pakai metode manual brew, dia pakai green size grindernya kopi setelah dibubukkan itu lebih ke arah medium. Medium itu seperti garam. Seperti gula. Tapi kalau dia halus, dia seperti tepung, seperti garam. Nah, itu halus. Tapi kalau dia medium, dia seperti gula atau seperti keningan. Nah, bekas kasar. Di sini bisa disetting, Mas. Nah, grindernya ini bisa disetting. Nah, ini bisa disetting. Biasanya kita sudah setting dengan angka 5. Ini dinyalakan dulu biasanya gitu. Nah kan? Baru dia tergiling. Oke. Tergiling, air dipanasin. Nah, air dipanasin. Kita pakai ini. Nolkan. Kertasnya ini. Kertas penilternya. Ini kertas penilternya. Ini biasanya kita lombanya juga. Ini hasilnya kasar. Ya, kasar. Nah, ini kaitannya dengan suhu. Makanya kenapa barista harus punya termometer. Nah, biasanya harus ada termometer untuk mengukur suhu. Semakin dia halus, suhu yang kita butuhkan tidak terlalu panas. Semakin dia kasar, supaya terekstraksi, dia dibutuhin panas. Ekstraksi tahu ya, percampuran. Biasanya kita pakai termometer. Oke. Nah, ini termometer.
biasanya kita selalu di suhu dicek. Nah, biasanya kita gunain 70 sampai 80. Kalau dia mendidih airnya makin kasar, kita makin banyak kita pakai ya. Biasanya ada yang langsung anunya, apa suhunya. Oke. Ini masih diangkat. Jadi air itu nggak perlu mendidih banget ya. Belum sampai ke 90 aja. 90 baru kita tuangkan. Ini kalau 100 sudah dia akan mati sendiri. Ya. Nah, sebelum kita tuangkan kopi, kita basahin dulu. Dibilas dulu kertasnya. Dibasahin. Tujuannya kenapa? Menghilangkan zat pewarna sekaligus menghangatkan di sekitar. Nah kan kertas kan pewarna kan ada di klorin dan macam-macam. Setelah itu kita nolkan. Nah baru kopinya akan ketemu nih. Nah 15 ya. Ya. Nah, mau seleb ada, tak ketemu aja. Nah, kita rapatkan. Oke, 15. Kita nolkan lagi. Nah, kita ada waktu, ini namanya istilah air ya, jatuh ke kopi itu puring namanya. Puring. Kita puring. Nah, sebelum kita puring ada namanya blooming. Blooming itu membuang gas karbonnya untuk kita kasih jeda untuk kita ekstraksi lebih dulu, kita lebih buang dulu. Nah biasanya 1 menit. Nah yuk kita isi air. Nah. Oke, biarkan dia netes dulu, berekstraksi dulu sampai setengah detik, setengah menit. Nah inilah proses blooming namanya. Proses blooming. Biar dia kan tadi kan harus berapa, 150 mili kan ya. Oke, setengah menit kita puring lagi. Kita puring, terserah ini gerakannya macam-macam nih, mau muter kemana kayak ini kalian bisa bereksperimen di sini rasa. Nah, sambil lihat gram hasilnya itu sampai ke 150. Tidak boleh ngamber. Jadi biarkan dia dulu turun dulu biar ekstraksi. Nah, waktu sambil dilihat. Tidak kita memproses kopi tidak lebih dari 4 menit. Tak boleh ya. Jadi harus di bawah. Kalau kayak over ekstraksi kurang 20, biarkan dia turun. Ada yang modelnya gini, pakai dicocok ya, macam-macam lah. Itu sekalian apa ibarat kata eksperimen. Penting kalian pegang prinsipnya terus puring. Minumnya 30 menit terserah, ada yang 1 menit udah ya. Iya. Oke, ke 50 ya kan tetes terakhir. Waktunya ini kemana Pak? Buang, nggak dipakai lagi itu ya. Nah, biasanya kita aduk dulu nih. Ada gelas kosong nggak? Cobain ini aja.
tadi. Pak, kenapa sih minum kopi kok harus tanpa gula? Lihat aja tujuannya, minum kopi mau minum kopi atau minum gula. Ya bagi yang merasakan dia pahit, tapi bagi yang dia merasakan oh ini enak anu gitu, tergantung penikmatnya. Makanya kalian saya kasih robusta ini kalau bisa ya yang tanpa ada kopi. Nah ini harus diaduk ya, karena waktu ekstraksi, waktu puring itu tetesan demi tetesan itu akan berbeda rasanya. Supaya dia membaur menyatu, diaduknya makanya. Nah, indra. Kalau minum siapa yang diseruput lebih enak. Nah, kalau kalian minum, kalau mau seruput. Nah, seruput. Nah, Dengan gantian. aku, baik. Nah, Bebas corona ini, Om. Karena panas ya. ya. Ini Arabica ya. Kalau itu roastingannya bagus, ya akan lebih enak aromanya. Seperti ini. Kalau kopi itu masih baru roasting, ya, baru roasting. Ya, aromanya enak. Kalau udah lama itu enggak. Saya jual. Satu porsi. Orang luar, orang dalam mana? Orang dalam maksudnya. Orang luar, orang dalam. Orang yang gratis. Orang gratis. Orang dalam. Kita jual kalau kita jual murah kita dapat saling dengan adanya barista kali diambil oleh kita semua, maka kita memang bisa walaupun toh endingnya ya kita kalau dia bulan kita karena Arabnya itu rasa yang bisa kita memang ingin barista itu pertama satu dia tidak akan bisa pada dasarnya kalau bisa apa misalnya kalian datang saat silakan mas saya ingin Arab sebelumnya saya ngopi pasti kita arahin ke kopi yang robusta. Kalian campur jadi kita racuni dengan apa? Dengan kata barista itu tidak bisa menanamkan kalau dia tidak bisa ngomong. Supaya bisa ngomong apa? Harus tahu ilmu. Baru kalian akan pilih. Nah, kalau sudah pilih kalian baru bisa sekali. Wah, ngobrol sama-sama belajar. Di sini ya begitu. Kopinya apa dulu biasanya? Kalau misalnya kopinya dia saset, kita jangan paksain dia ke arah. Robusta. Kalau bagus ini kan tergantung orang yang minum. Semua kopi itu bagus. Tidak bagus apa? Tidak mau. Dan
kenikmatan itu ada pada tempatnya. Kalau Arabica ini cenderung kompleksitas rasa itu banyak, berbagai rasa. Nah kalau Robusta memang pahit, makanya kalian bilang kopi pahit karena lidah kalian sudah belajar dari awal kasih kopi yang pahit. Lidah belajar. Kalian bisa mencicipi rasa. Oh ini kopi enak, bagi saya enak, belum tentu bagi kalian enak. Bagi saya nggak pahit, bagi kalian pahit. Seperti itu. Oke, makasih Mas Setio. Makasih Mas Dimas. Ketemu lagi nanti. Oke, kita lanjut pulang, guys. Itu mendadak jadi itu.